ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur karena sepanjang minggu Tuhan menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami,
mengingatkan kami, menguatkan kami. Dan kami tetap percaya di minggu-minggu yang akan datang hal yang sama Tuhan juga akan lakukan atas kehidupan kami. Dan pagi ini kami bersyukur karena ada juga di ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah sepanjang minggu kami melakukan berbagai aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Dan kami merindukan untuk terus diisi oleh kebenaran firman-Mu, baik lewat renungan pagi setiap hari, baik secara pribadi maupun berkeluarga, maupun ibadah seperti ini. Dan kami hadir untuk memenuhi undangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mewajibkan kami untuk hadir beribadah pada hari Minggu. Dan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir karena sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ada. Yang tidak hadir karena kepentingan yang sangat mendesak dan sangat genting, Tuhan juga menolong mereka supaya masa-masa yang akan datang mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tambah juga jumlah bilangan bagi kami, supaya hari ke hari Gereja Kristus Rahmani Jemaat Epifania Jakarta Utara Penjaringan ini juga boleh semakin bertambah-tambah. Tidak hanya bilangan dari dalam, tetapi dari luar juga. Terima kasih supaya kami sama-sama diselamatkan, sama-sama menerima anugerah Tuhan, menikmati damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Karenanya urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Baik sidang jemaat, saya undang kepada setiap kita untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, ayat 15, 16 dan 17, kemudian dilanjutkan di ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, kemudian dilanjutkan lagi di ayatnya yang ke-26. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca dengan bersama-sama. Hitungan yang ketiga dimulai. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, 1, 2, iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum peristiwa penangkapan, penyalipan, dan juga kebangkitan. Hal ini tergenapi di dalam kisah para rasul tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar pada pagi hari ini atau hari ini, yaitu tentang peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus bagi orang Kristen. Sejauh mana
atau apa peranannya bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini tadi bagaimana Tuhan Yesus mengawali dengan kata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bicara taat. Kalau mengasihi Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan di dalam kehidupan orang-orang percaya atau orang Kristen. Dan untuk mengasihi, apalagi membuahkan ketaatan kepada Tuhan Yesus, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bukan hal yang gampang. Karena kita sendiri punya keinginan-keinginan. Kita punya kemauan. Kita ada di dalam dosa sebelumnya. Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang berdosa. Sifat karakter kita adalah sifat karakter yang dipengaruhi oleh dosa, karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, dunia ini, Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan dunia, dengan segala macam tawaran yang ada, sistem yang ada, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan, menjadikan dia menjadi Tuhan dan juru selamat atas hidup kita, maka Bapak Ibu dan saya, kita semua dimaukan oleh dia, oleh Yesus untuk berada dalam ketaatan. Tidak mungkin orang itu taat kalau dia tidak mengasihi. Dan tidak mungkinlah seseorang mengasihi kalau dia tidak ditolong. Siapa penolong itu? Ini tadi yang disebutkan, yaitu Roh. Kita memahami di sini Bapak Ibu, dari sejak awal gereja berdiri sampai hari ini, ayat ini menunjuk kepada Roh, bukan kepada orang, tapi kepada Roh yang tidak ada daging, yang tidak bisa diraba, yaitu Roh Kudus yang disebut sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus di dalam diri orang percaya atau orang Kristen, tidak mungkin Bapak Ibu atau orang Kristen itu berada di dalam kasih kepada Tuhan, apalagi untuk taat kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menolong Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang akan menuntun gereja dari abad ke abad dengan segala macam problem yang diperhadapkan kepadanya. Dari tahun ke tahun, sekalipun masyarakat semakin rusak, katakanlah seperti itu, sistem semakin jahat, kuasa kegelapan semakin bekerja sedemikian rupa, tapi kita tetap percaya karena ada Roh Kudus, dia akan menolong kita. Amin. Nah, sejauh mana atau apa peranan Roh Kudus bagi gereja, bagi orang Kristen, bagi Bapak Ibu dan saya? Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-17 sidang jemaat. Dikatakan di sana di ayat yang ke-17 itu, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Peranan Roh Kudus bagi orang Kristen, bagi jemaat Tuhan, bagi kita sidang jemaat, yaitu menyertai dan diam di dalam diri kita. Menyertai dan diam di dalam diri kita. Kapan itu terjadi? Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya sudah katakan di sini berapa kali. Saya ulang lagi. Kapan seseorang ada Roh Kudus di dalam dirinya? Yaitu pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mengakui dosa dan meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri seseorang Bapak Ibu.
Dan orang itu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disertainya. Kita tidak usah bingung, kita tidak usah berpikir secara jauh seperti apa dan bagaimana, karena Dia adalah Roh. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13-14, dikasih tanda. Roh Kudus itu menandai kita sebagai tanda, metrai, bahwa kita ini adalah milik Tuhan, milik Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya tidak melihat bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tapi kita bisa mengenal melalui Alkitab bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang ada di hati kita, Bapak Ibu, Dia menyertai kita. Kalau kita membangun hubungan yang baik dari hari ke hari, lewat doa kita, lewat perenungan firman Tuhan, lewat pelayanan kita, Bapak Ibu, Dia akan terus dan terus menguasai. Dia akan memimpin kita, Dia akan menyertai kita. Bapak Ibu, kita pernah mengenal dan mengetahui di Alkitab, pada saat penjaga babi dirasuki roh, bukan penjaga babinya, tapi babi-babinya itu, setelah Tuhan Yesus mengusir roh yang roh jahat dari seorang yang berada di kuburan di Gerasa itu, lalu dia berpindah ke binatang. Roh-roh itu berpindah kepada binatang. Itu roh jahat, Bapak Ibu. Kita juga mengenal dengan adanya orang kerasukan, betul ya, Bapak Ibu? Orang yang kerasukan berarti ada roh di dalam diri orang itu. Suaranya berubah, lalu juga kekuatan orang itu berubah, dan dia bisa ngomong ini dan itu, Bapak Ibu, tanpa dia sadar. Itu orang ada di dalam kerasukan, dan itu diusir. Kalau bagi kita orang percaya, diusir di dalam nama Tuhan Yesus, supaya roh jahat yang menguasai orang itu keluar, Bapak Ibu. Saya lihat juga di YouTube di daerah Jawa, ada seorang ibu yang menyembuhkan orang-orang yang kena santet dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Saya hanya melihat dari segi dialog mereka. Jadi ibu ini yang ngobati orang-orang ini, dia bisa berdialog dengan roh yang ada di dalam diri orang itu. Apakah orang itu hilang rohnya? Tidak. Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, semua dikendalikan oleh roh itu, Bapak Ibu. Bahkan ada juga roh yang dimasukkan dalam diri orang dengan upacara. Misalnya kuda lumping itu ya, Bapak Ibu. Kuda lumping itu juga roh dimasukkan dalam orang itu. Dan orang itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dia bisa kupas kelapa, dia bisa makan beling dan lain sebagainya. Dan juga tidak hanya itu, Bapak Ibu, ada upacara-upacara tertentu di mana roh dimasukkan dalam orang, dan orang itu bisa berbicara lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Dan ada juga kesaksian, kalau orang dimasuki oleh roh, dia bisa mengetahui apa dan bagaimana yang akan terjadi ke depan. Ada dialognya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah sama pemahaman kita dengan pemahaman mereka? Tidak, Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberi penolong yaitu Roh Kudus untuk mendiami diri kita, ada di dalam diri kita, menyertai kita, untuk kita ditandai sebagai miliknya Tuhan. Dan orang-orang tertentu, saya mau katakan di alam roh tertentu, dengan kata lain apa ya? Apakah itu dukun atau apa? Karena ada kesaksian, ada orang-orang Kristen yang mau coba disantet dan lain sebagainya. Dia bisa melihat sesuatu di dalam diri orang itu. Seolah-olah orang Kristen itu ada sesuatu dalam dirinya berupa cahaya dan lain sebagainya katanya. Tapi terlepas dari itu, yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus. Amin. Dia tidak mematikan keinginan kita, kebebasan kita, tidak. Dia akan bekerja sesuai dengan kemauan yang Bapak Ibu inginkan. Ini agak teologis ya, maksudnya begini. Bapak Ibu meminta Tuhan tolong saya, supaya saya dimampukan untuk mengatasi dosa ini, katakanlah begitu, disebutkan dosanya. Tuhan mampukan, sanggupkan. Roh Kudus yang bekerja, yang pertama dia mengingatkan itu dengan permintaan kita, Bapak Ibu dan saya, dia akan menolong kita. Kita akhirnya bisa meninggalkan dosa yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dia menolong Bapak Ibu untuk ikut keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan keinginan orang, bukan keinginan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita, karena kita minta pimpinan daripadanya, sehingga kita Bapak Ibu ingin dan ingin selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingin dan ingin selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Kita dituntun, kita diarahkan ke sana Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu Bapak Ibu sidang jemaat, tidak perlu minder. Ingat, roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu harus penuh dengan keyakinan bahwa di dalam diri Bapak Ibu ada Roh Kudus. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat tidak akan mungkin mampu menembus Bapak Ibu dan saya kalau kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk selalu dan selalu bekerja di dalam diri kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, Dia menyertai kita. Kita harus menjadi orang yang pemberani. Amin. Orang yang gak perlu takut, orang yang tidak perlu khawatir, orang yang tidak perlu cemas. Saya katakan tadi, kita harus penuh dengan percaya diri bahwa kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kita. Makanya di bagian lain dikatakan kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Sekalipun Tuhan Yesus sudah terangkat dan berada di sorga, Dia mengutus Roh Kudus untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak perlu mengundang-undang Roh Kudus turun naik atas kehidupan kita. Amin. Berubah cara doanya. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Tidak usah dipanggil-panggil lagi dengan kata Roh Kudus turunlah, Roh Kudus masuklah. Tidak usah. Karena sejak Bapak Ibu dan saya percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang memeteraikan bahwa kita ini milik Allah. Dia ada dan diam di dalam diri kita. Yang jadi pertanyaan,
Roh Kudus itu sudah diberikan keleluasaan atau tidak untuk bekerja dalam diri kita. Saya katakan dari tadi, Roh Kudus tidak mematikan keinginan kita, hak free will kita, kebebasan kita. Dengan kata lain, kita menjadi kehilangan kepribadian, kehilangan kesadaran. Tidak. Roh Kudus tidak pernah mematikan kepribadian dan tidak pernah membuat Bapak, Ibu, dan saya kehilangan kesadaran. Seperti orang yang kesurupan atau kerasukan, Bapak, Ibu. Tidak. Tapi kita lebih memahami, lebih mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Jadi yang pertama, peranan Roh Kudus bagi orang Kristen, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat, bagi kita, yaitu menyertai dan diam di dalam diri kita. Amin. Jadi jangan minder, jangan takut, jangan ragu, jangan kalah gengsi. Ya. Sekalipun di sana hebat, orang itu hebat, sepertinya menurut dunia tempat itu angker, dia bisa lakukan ini dan itu. Ingat, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Dia menyertai kita. Makanya langkah dan pemikiran kita tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Ini yang pertama, sidang jemaat. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 26 itu. Di ayat 26, saya ulang membacanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus peranannya bagi orang Kristen, bagi kita, khusus untuk konteks bacaan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan 26 tadi. Yang kedua, mengajarkan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan mengingatkan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, mengajarkan dan mengingatkan akan firman Tuhan. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Bagaimana cara mengajarkannya, Bapak Ibu? Lalu yang kedua, ya, bagaimana mengingatkannya untuk kita sekalian? Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, termasuk perintah-perintahnya, ada semua di dalam Alkitab. Khususnya perjanjian baru, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, untuk kita sekalian yang hidup di masa kini, jarak waktunya kan berapa itu? 2000 tahunan lebih, Bapak Ibu. Dengan segala macam konteks budaya yang berbeda, dibawa dalam konteks masa kini, yaitu kita berdoa bersama. Roh Kudus yang mengajar, menuntun Bapak Ibu dan saya melalui apa firman Tuhan ini, melalui hamba-hamba Tuhan, baik yang menulis maupun yang berkhotbah. Mereka juga tidak sembarangan menulis renungan-renungan, bacaan-bacaan rohani. Kalau itu bicara menulis. Tapi kalau dia berkhotbah, dia juga tidak sembarangan. Ini untuk hamba Tuhan, Bapak Ibu.
Roh Kudus menolong hamba-hamba Tuhan untuk memberi pengajaran kepada jemaat Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan adalah Roh Kudus, tapi caranya untuk tadi mengajarkan segala sesuatu dia pakai hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus pakai mengungkapkan apa yang harus disampaikan kepada jemaat. Apa yang harus dikatakan kepada jemaat. Yang kedua, untuk memahami kalau masih bicara itu tulisan dan khotbah, Tuhan juga menolong melalui Roh Kudus menerangi hati dan pikiran jemaat supaya mengerti. Kalau yang tadi Roh Kudus bekerja untuk mengajarkan segala sesuatu kepada jemaatnya melalui hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan itu menuliskan apa yang harus dituliskan, mengkhotbahkan apa yang harus dikhotbahkan. Bapak Ibu, lalu jemaat itu adalah menjadi mengerti apa yang ditulis, yang dia baca, apa yang dikhotbahkan, yang dia dengar. Jadi paham Bapak Ibu. Oh begini maksudnya. Oh begini artinya. Oh begini seharusnya. Pernah begitu Bapak Ibu? Waktu membaca, waktu mendengar renungan, waktu mendengar khotbah, Tuhan bukakan. Termasuk di dalam menjalani hari-hari yang ada. Termasuk menjalani hari-hari yang ada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ada di dalam kebenaran. Supaya Bapak Ibu dan saya mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan mengingatkan melalui Roh Kudus mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan lebih dulu sebagai prioritas, mana yang tidak dan tidak harus dikerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh memberi dirinya untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, kehidupannya semakin hari dari tingkat karakter, dari tingkat pemikiran, dari tingkat perkataan, dari tingkat perbuatan, semakin hari semakin baik. Amin. Semakin hari semakin hebat. Semakin hari semakin menjadi teladan. Semakin hari semakin berkenan. Dia tidak lagi mengerjakan dan mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, Bapak Ibu. Dia tidak lagi melakukan yang sifatnya yang tidak pantas. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Amin. Kalau tadi judi, senang judi, gak peduli dengan keluarga, yang penting hasrat dan keinginannya tentang bagaimana berjudi itu terpenuhi. Termasuk judi online sekarang ini. Betul Bapak Ibu? Termasuk saya singgung minggu lalu apa? Pasang nomor. Iya. Singapura, Hong Kong, apalagi itu. Tahu. Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia baru tahu bahwa orang Kristen tidak boleh judi. Kalau tadinya dia berkata kasar, kotor, jorok setiap saat dengan siapa saja, kapan saja,
Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam dirinya. Dia tidak lagi berkata yang sia-sia, dia tidak lagi berkata yang sembrono. Perlahan tapi pasti ada perubahan-perubahan yang mendasar atas dirinya. Kalau tadi suka melakukan seks bebas, Bapak Ibu, setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, Roh Kudus mendiami dirinya, Roh Kudus menyertai dirinya, dan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya karena diberi ruang, diberi keleluasan. Roh Kudus bekerja untuk menguasai, mengontrol, memimpin hidupnya. Dia menjadi jijik untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada Roh Kudus. Dia mengajarkan dan mengingatkan. Bapak Ibu, kenapa ada orang Kristen, ada jemaat yang hidupnya bukan lebih baik dari sifat, karakter, perkataan, perbuatan? Kenapa Bapak Ibu? Apakah Roh Kudus sudah tidak ada dalam dirinya? Tetap ada, tapi dia lebih menuruti keinginan dunia ini, lebih menuruti keinginan dirinya sendiri, egonya, akunya. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Galatia, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya setiap hari Bapak Ibu dan saya, kita berserah penuh kepada Dia, Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, pimpinlah saya. Amin. Pimpinlah kita dari hari ke hari, supaya mengerti kehendak, rencana, kemauan, keinginan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan itulah yang terjadi atas kehidupan kita. Sekalipun tidak mudah Bapak Ibu, sekalipun sukar, Tuhan akan menolong kita. Saya ini orang yang panasan Bapak Ibu, panasan, malu juga kadang-kadang. Tapi dibandingkan dulu, udah mulailah agak reda-reda dikit. Ini nggak apa-apa ya kesaksian. Minggu lalu ya Pak Apres, atau 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu ya, mau ke tempat, ya minggu lalu ke tempat Pak Matius. Istri saya udah tahu saya itu kalau hal-hal yang kurang pas itu cepat panasnya. Makanya di jalan itu kenapa orang bisa gebuk-gebukan? Ternyata di jalan orang banyak stres rupanya. Ya, dengan situasi kondisi di jalan, tekanan di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Minggu lalu itu Bapak Ibu, saya, istri dan anak, Pak Apris, Bu Ratmi dan Naldo anaknya, kita beriringan menuju tempat Pak Matius ya. Di Jelambar itu ada mobil keluar. Jadi saya harus ngambil ke kanan juga atau tetap standby gitu ya, ngikuti mobil itu, kasih jarak. Saya nyalakan sen ke kiri, cuma keinginan untuk langsung ngambil ke kanan gitu, lurus, karena ada mobil keluar kepada dari bahu jalan untuk ke jalan besar di Pesing. Di belakang saya ada orang, saya pikir dia bukan ke saya arahnya, dia tunjuk-tunjuk.
nggak punya otak gitu. Siapa yang dibilangnya nggak punya otak? Sayanya nggak dibilang nggak punya otak, Bapak Ibu. Lalu ngacungkan jari lagi, jari tengah ya. Saya panas, Bapak Ibu. Ini apa maksudnya ini? Saya kejar dia menyalip. Ada apa? Ada apa lo? Gitu. Makin belagak lah gitu. Wah, di belakang dah mobil udah klaksonin. Saya kurang tahu posisi Pak Apris itu di depan saya atau di belakang waktu itu gitu. Di belakang Bapak, di belakang saya ya. Udah galak Bapak Ibu. Lebih panas dianya. Udah saya masuk aja. Saya masih baik sih Bapak Ibu. Apanya yang salah? Saya bilang, lampu saya yang salah. Lampu sen saya bilang gitu Bapak Ibu. Tadinya dia galak Bapak Ibu, tapi belagak belon akhirnya. Enggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Pak Apris sudah di depan saya. Enggak gitu ya tangannya Pak Apris ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dari galak, dari bilang nggak punya otak, jadi lembut Bapak Ibu. Apakah lembut karena dia takut atau gimana Bapak Ibu? Padahal saya juga nggak akan mukul dia, cuman kasih peringatan sama dia, jangan sembarangan berperilaku, berkata, bergerak tubuh. Kalau ketemu saya nggak masalah Bapak Ibu, tapi kalau ketemu orang yang tentramen benar-benar galak, apa nggak baku hantam di jalan. Dia bawa anak, bawa istri, tapi sempat panas sayanya itu Bapak Ibu. Dibilang nggak punya otak, nunjukin jari tengah. Saya kasih kode dengan lampu sen di belakang, karena mobil ini tiba-tiba keluar. Bapak Ibu, kalau dulu mungkin lain ceritanya. Kalau belum bertobat, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri, pastilah. Karena beberapa kali kejadian juga Bapak Ibu, panasnya sih iya gitu. Jadi di jembatan 5 juga kita mau beli apa namanya itu, Presto. Brak gitu, itu panas-panas Bapak Ibu. Barang jatuh. Saya sama istri juga itu. Orang jatuh langsung dibilang dasar Dayak gitu. Barang jatuh dasar Dayak gitu. Wah, berarti di toko itu ada orang Dayak. Senang dong. Dasar Dayak, berarti Dayak yang jatuhkan barang itu. Makin lama dasar Dayak, dasar Dayak, dasar Dayak. Orang rame Bapak Ibu. Apa maksudnya dasar Dayak? Saya temui. Apa kamu bilang? Dayak. Nih Dayak, saya bilang begitu Bapak Ibu. Ini saya Dayak ini. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Ya, bos saya suka bilang Dayak. Mana bosnya? Lalu anak bosnya itu bilang, enggak, jangan bawa-bawa nama bapak saya. Panas Bapak Ibu. Tapi nggak mungkin saya pukul, nggak mungkin. Marah, cuma ngasih penjelasan sama dia, jangan begitu. Karena yang sudah begitu rasis Bapak Ibu. Ya. Tapi masih panas. Di Kemayoran, saya pernah cerita di sini, diminta uang. Bukan yang tukang bajanya yang diminta uang, tapi kita penumpangnya yang diminta uang. Dan mintanya nggak sedikit, nggak mau. Saya turun dari bajai, bajanya belum jalan. Ada apa? Kok mintanya sama kita? Nada tinggi Bapak Ibu. Ya. Sayanya. Tapi setelah lihat rentetan-rentetan yang terjadi, dan masih banyak lagi Bapak Ibu,
Ya, setelah peristiwa itu lewat, termasuk yang kemarin Pak Apris, saya menyesal. Saya salah, Pak Ibu. Ya coba kalau dia galak benaran, ya, tonjok-tonjokan Bapak Ibu, ya, ngelibatin majelis lagi. Bapak Ibu, setelah lewat itu, oh iya, tidak ada yang perlu dibanggakan itu. Itu sesuatu yang salah. Dari mana? Dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Oh, kita mengerti itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang keliru. Sikap, tindakan, dan perbuatan saya. Termasuk yang saya pernah sampaikan juga di sini. Yang minta duit. Saya bilang nggak ada duit. Masa Pak Pendeta awal bulan gak ada duit? Yang sebelumnya memang Bu Yekti udah ingatkan saya, jangan suka dikasih dulu itu. Tidak diminta pun saya kasih, apalagi diminta. Tapi kalau lagi gak ada uang, janganlah berbahasa seperti itu yang ada di benak saya. Saya jadi terpancing Bapak Ibu. Saya marah, saya nyesal Bapak Ibu. Setelah itu, sampai hari ini saya nyesal. Kenapa saya harus marah seperti itu? Ya, berarti dalam diri saya keegoisan, sifat amarah itu sesuatu yang harus diserahkan kepada Roh Kudus untuk mengerjakan semakin hari semakin baik. Amin. Itu kelemahan saya, kekurangan saya Bapak Ibu. Saya kurang tahu kelemahan Bapak Ibu, kekurangan Bapak Ibu. Ingat, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Kalau hari ini kita gagal, kalau bulan lalu kita gagal, tahun lalu kita gagal, kita tetap berserah dan berserah. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak lagi gagal di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus atas hidup kita. Amin. Ya. Yang sehari-hari atau yang sering bersama dengan saya pasti tahu siapa saya Bapak Ibu. Ya. Apalagi keluarga, paham benar. Banyak kekurangan dalam diri saya, banyak kelemahan. Banyak dosa dalam diri saya. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan segala sesuatu yang diajarkan, yang dikatakan, yang diperbuat, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Inilah yang saya bisa bagikan untuk kita di kesempatan ini. Jadi peranan Roh Kudus bagi orang Kristen menyertai dan diam dalam diri orang Kristen, sehingga orang Kristen dipimpin dalam kebenaran, bahkan seluruh kebenaran, sehingga orang Kristen mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ingat sekali lagi, dia mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah diucapkan, dikatakan, diperbuat oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Amin. Bapak Ibu dan saya tidak menjalani hidup sebagai orang Kristen dengan kekuatan pengetahuan kita, tidak dengan emosi kita, tidak dengan nalar kita, tapi dengan Roh Kudus. Percaya Bapak Ibu dan saya, kita semua, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus? Amin. Bangun hubungan dengan Dia dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang menindaklanjuti, supaya kami semakin paham, semakin mengerti peranan Roh Kudus bagi kami sebagai orang Kristen. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus tidak pernah terbatas atas hidup kami. Karenanya kami terus bersyukur kepadamu. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit yang diperhadapkan kepada kami, kami tetap akan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Jadikanlah kami pendengar firman Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Dan biarlah semuanya itu untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan terus kembangkan pelayanan kami. Boleh ada dalam kesukacitaan yang timbul di hati kami masing-masing untuk boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat-Mu. Mereka hadir bukan karena gembala sidang. Mereka hadir bukan karena jabatan sebagai majelis, sebagai jemaat, tetapi mereka hadir karena memenuhi panggilan Tuhan. Demikian juga yang beribadah di rumah. Tuhan tolong mereka masing-masing. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan yang ada. Biarlah semua boleh dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, terutama yang sakit. Ada Deborah Tariga Sakiu, ada William, ada Yapet Tuhan, dan ada orang tua dari Pak Tony. Kami berdoa bersama-sama, jamah mereka ini Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk usia lanjut seperti Pak Chan Yang dan Ibu Ros. Dari sekian banyak jemaat Tuhan yang usia lanjut, banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka tetap ditemukan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karenanya kami berdoa untuk Pak Chan Yang dan Ibu Ros. Karuniakan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, jadikan mereka pendoa-pendoa syafaat bagi anak cucu menantunya, dan bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, untuk kami, untuk jemaat-Mu yang masih muda-muda, yang perjalanan masih panjang, masih jauh, biarlah kami terus bertekun di dalam Tuhan, mendidik, mengajar anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami sekalian anak-anak yang berbakti sungguh-sungguh kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, bertanggung jawab dalam hidup, mengasihi orang tua dan keluarga ya Tuhan. Karenanya kami berdoa untuk yang sudah menyelesaikan ujian sekolah, ulangan, biarlah diberkati supaya ada kenaikan kelas ya Tuhan. Yang berusaha untuk melanjutkan ke jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan ke perguruan tinggi, termasuk biaya-biaya yang diperlukan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan semuanya. Kami berdoa untuk yang sudah bekerja, diberkati usaha pekerjaan yang ada. Untuk anak-anak muda dalam usia pergaulan yang ada, kami mohon Tuhan yang jaga, Tuhan lindungi, beri pengertian-pengertian baru ya Tuhan, supaya tidak salah dalam memilih, tidak salah dalam bersikap. Di dalam nama Yesus, kami terus merindukan generasi-generasi yang akan datang dari gereja ini, menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan juga tolong untuk hamba dan keluarga yang tidak mudah hidup di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami dituntut untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Mari Tuhan tolong kami, supaya kehadiran kami di tengah-tengah jemaat-Mu, kehadiran kami di tengah-tengah warga ini tidak sia-sia. Karenanya orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang
menganggap enteng, dan juga merencanakan hal yang salah mungkin terhadap kami. Kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi kami. Bahkan Wacung dan sekitarnya dijauhkan dari mara bahaya api kebakaran Tuhan. Jauhkan dari penggusuran yang semena-mena. Jauhkan dari tawuran Tuhan. Jauhkan dari peredaran narkoba. Jauhkan dari seks bebas Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih sehingga Wacung dan sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, demikian juga di mana sidang jemaat-Mu tinggal, kiri kanan depan belakang mereka semua Tuhan, tolong Tuhan pimpin, terutama sidang jemaat-Mu, supaya mereka menjadi kesaksian demi untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami, keluarga kami, sepanjang minggu ke depan ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang beracara atas hidup kami, Tuhan yang pimpin kami sekalian, Tuhan yang ingatkan kami melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Pertemukan kami kembali minggu yang akan datang di tempat ini, di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.